Nah, jadi ya anak-anak, di sini ya, untuk mendapatkan kemerdekaannya, jadi bangsa Indonesia itu penuh sekali perjuangannya. Jadi tidak mudah sekali ya anak-anak. Nah, jadi ketika tadi yang seharusnya bangsa Indonesia itu eh, mendapatkan kemerdekaannya pada bulan Juli, tetapi karena adanya bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu tadi di kota Hiroshima dan Nagasaki ini tadi menunda ya. Jadi pemberian kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia tadi itu dari sekutu itu tadi jadi tertunda ya. Dari apa namanya, dari Jepang maksud ibu, tertunda karena adanya bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, maka ditunda kembali. Nah, jadi peristiwa itu mendorong diubahnya. Jadi Jepang tadi memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, jadi diubah pada tanggal 24 Agustus 1945 ya. Jadi anak-anak ini ya adalah sejarah ya di mana bangsa Indonesia itu berjuang sekali untuk mendapatkan kemerdekaan kita seperti sekarang ini ya. Jadi tidak mulus atau tidak mudah ya. Banyak sekali rintangan, kemudian banyak sekali penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kemudian pada tanggal 15 Agustus pada tahun 1945 itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Di sini adalah bacalah bacaan berikut dengan saksama katanya ya. Kita lanjut pada slide yang berikutnya. Kita akan mencari tahu ya peristiwa apa saja yang sudah terjadi selama masa penjajahan, kemudian sampai kepada bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan melihat peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak di sini ya. Nah, Bapak Ir Soekarno. Nah, di sini yang dibacakan oleh, nah nih ya, kita lihat di sini dulu ya. Di sini pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah IR Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Nah, mereka ingin menyaksikan bagaimana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung. Nah, kemudian sesuai dengan kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke rumah IR Soekarno ya. Nah, mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi dalam proses pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi yang dilaksanakan di rumah Bapak IR Soekarno itu ya, ada beberapa tokoh yang hadir ya. Nah, itu mereka ingin menyaksikan bagaimana proses pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini acara yang disusun dalam upacara kediaman IR Soekarno itu antara lain sebagai berikut, ada 3 ya. Jadi ada 3. Nah, di sini yang pertama pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua ada pengibaran bendera merah putih. Nah, yang ketiga sambutan wali kota Suwirno dan DR Muwardi. Nah, di sini ada upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol ya. Jadi Latif Hendra Ningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Nah, semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Nah, suasana menjadi sangat hening. Nah, IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Nah, IR Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. IR Soekarno didampingi DRS Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama ya teksnya seperti apa.
Nah, anak-anak di sini upacara proklamasi kemerdekaan itu berlangsung tanpa protokol ya. Nah, kemudian IR Soekarno dengan didampingi oleh DRS Muhammad Hatta, dia dengan lantang kemudian dengan mantap membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Ibu Sayuti Melik ya. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama ya bagaimana bentuk tulisan ya zaman dahulu kemudian dengan teks yang sudah jadi zaman sekarang. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya. Di gambar yang pertama di atas ini adalah tulisan dahulu, orang zaman dahulu ini tentang teks proklamasi tadi yang dibacakan oleh IR Soekarno dengan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta tadi. Nah, ini masih dalam bentuk kita memperjuangkan kemerdekaan atau kita memperoleh kemerdekaan itu tadi. Nah, kemudian ini adalah tulisan dalam yang sekarang ya. Nah, ini anak-anak bisa lihat. Nah, di sini proklamasi katanya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, Jakarta 17 Agustus katanya berapa nih? Tidak terlalu nampak ya. Nah, tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta katanya. Nah, ini anak-anak bisa lihat perbedaan dari teks proklamasi dulu sebelum atau awal kita memperoleh kemerdekaan atau kita mendapat kemerdekaan kita, kemudian ini yang sekarang ya. Ini seperti ini perbedaan tulisannya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini anak-anak kita akan membuat ulasan mengenai isi bacaan yang pertama tadi ya, bacaan yang tadi. Nah, di sini ada judul, kemudian ada peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini kita akan mencari ya. Kita nanti anak-anak bisa buka itu halaman 81 ya. Di halaman 81 di buku paket temanya halaman 81. Nah, di sini kita diminta untuk membuat ulasan mengenai isi bacaan tadi. Nah, judulnya. Nah, kita akan tentukan apa judul bacaan itu tadi. Nah, judulnya itu adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi ya. Nah, jadi anak-anak nanti bisa catat ya. Nah, kemudian yang kedua, isi bacaan yang paling menarik. Nah, isi bacaan yang paling menarik itu tadi apa? Nah, kemudian, di sini Ibu sudah siapkan. Nah, ada 3. Yang pertama itu adalah pembacaan teks proklamasi, kemudian yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Jadi menurut Ibu ini adalah 3 hal yang menarik di dalam bacaan yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ada 3 ya. Nah, nanti anak-anak bisa tulis di buku catatannya ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada kosakata baku dan kosakata tidak baku, kemudian beserta artinya. Nah, di sini kita akan mencari apa saja kosakata baku yang ada di bacaan tadi, kemudian artinya, dan kosakata tidak baku, kemudian apa artinya ya. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa membuat bagan atau tabel seperti ini ya. Nanti anak-anak tinggal pindahkan saja jawabannya ya. Nah, oke, kita mulai ya. Di sini ada kata baku dan tidak baku. Kita mulai di kosakata baku yang pertama itu adalah proklamasi. Nah, artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat ya, permakluman atau pengumuman. Nah, kemudian jika dia dalam kosakata yang tidak baku, dia menjadi baki. Nah, di sini. Nah, baki artinya itu nampan ya, nampan. Nah, kemudian di selanjutnya itu ada laksamana. Nah, laksamana itu artinya pangkat perwira tinggi dalam angkatan laut. Nah, di sini kosakata tidak bakunya itu adalah shodanko ya, shodanko. Nah, di sini artinya adalah pangkat kemiliteran Jepang ya. Nah, ini adalah contoh kosakata tidak baku tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya di kosakata baku itu ada kata saksi. Nah, artinya adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa ya. Nah, kemudian selanjutnya ada upacara. Nah, upacara itu artinya rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya ada protokol. Nah, protokol itu artinya adalah orang yang bertugas mengatur jalannya